Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Aliza. Saya seorang konten kreator. Saya mohon izin untuk bertanya dan minta pencerahan dari Ustadz. Karena hati saya sedang lelah dan bingung dalam menghadapi ujian rumah tangga yang sedang saya alami. Saya menikah di usia yang tergolong muda, 23 tahun, tanpa proses pacaran. Proses menuju pernikahan saya hanya sekitar 6 bulan dan alhamdulillah tidak ada hambatan dari saya maupun suami saya. Tapi sejak awal saya merasakan adanya sesuatu yang terjadi. Saya sempat berpikir bahwa itu adalah ujian orang mau menikah. Dan ada dari pihak keluarga suami saya bertanya gitu, kenapa kok cepat kali mau menikah gitu, kenalnya kan baru. Dan ada juga memberi perumpamaan bahwa yang pacaran lama aja, yang kenal lama aja belum tentu bisa bertahan rumah tangganya. Alasan saya sebenarnya ingin menikah cepat karena saya pernah gagal di hubungan yang sebelumnya. Namun ada keraguan dari pihak keluarga suami yang saya dengar. Karena yang saya dengar mereka ragu karena suami saya belum ada kerjaan yang tetap, belum ada penghasilan. Takutnya saya di kemudian hari meninggalkan suami karena suami saya tidak bisa memberi nafkah. Padahal saya sempat menangis di depan suami saya pada saat itu. Kenapa saya selalu dinilai soal uang. Karena mungkin saya bukan dari anak orang kaya. Saya berjanji pada saat itu ke suami saya, kalaupun nanti dia terjatuh atau dia susah, saya sebagai istri yang akan menopang dia. Sebelum menikah, saya mengalami cobaan yang menurut saya lumayan berat dari adik ipar saya. Karena dia sering live di sosial media. Di live-nya itu dia mengatakan bahwa aku gak akan mau datang ke nikahan abangku. Dia menunjukkan rasa tidak suka kepada saya. Lalu suami saya sendiri bercerita kepada ibu mertua saya. Ibu mertua saya hanya menjawab, namanya juga adik bungsu. Mungkin dia belum bisa menerima bahwa abangnya mungkin akan menikah. Saya diam karena saya tidak ingin memperpanjang masalah. Mungkin karena saya bekerja di sosial media atau sebagai konten kreator, saya tidak ingin orang-orang tahu apa yang sedang saya alami. Dia sering mengejek-ngejek saya, membanding-bandingkan saya dengan perempuan lainnya. Ini notabene adalah adik ipar saya. Hal itu terus terjadi sampai menuju pernikahan. Lalu ada suatu waktu saya mengajak adik ipar saya ini bertemu empat mata. Karena saya nggak ingin permasalahan ini akan menjadi permasalahan besar di kemudian harinya. Saya bertanya, apa yang kamu tidak suka dari saya? Lalu di depan saya dia mengatakan dia suka dengan saya. Dia fine, dia nggak apa-apa. Mungkin itu hanya omongan orang yang tidak suka. Dia berdalih seperti itu. Lalu saya merasa, oh tidak ada masalah apa-apa. Karena saya pun sudah berbicara dengan dia secara empat mata. Dan dia selalu mensupport pada saat proses pernikahan tersebut. Dia datang pada saat lamaran, dia happy. Tapi berbeda lagi pada saat nanti dia live, dia selalu menjelekkan saya. Awalnya mungkin adik ipar saya sekarang menjadi bertambah ibu mertua saya. Yang saya tidak tahu kenapa dia tidak suka dengan saya tanpa sebab. Karena sebagai istri saya sudah menjalankan peran saya menjadi istri yang baik terhadap suami saya. Bahkan saat saya membelikan hadiah untuk orang tua saya, mungkin kesannya saya norak. Sebagai konten kreator apapun saya post di sosial media saya, mereka menyebut saya norak, orang kaya baru, kami keluarga kampungan, kami keluarga miskin. Awalnya mungkin mereka tidak suka dengan saya, tapi sampai di mana mereka malah mencaci keluarga saya. Keluarga yang membesarkan saya. Keluarga yang menjadi rumah pertama buat saya sebelum adanya suami saya. Dan semakin hari mereka malah mengejek
adik malah mengejek abang kandung mereka sendiri dan anak dia sendiri. Mereka mengatakan suami saya pengangguran, hanya menghabis-habiskan uang. Uangnya dipakai untuk istrinya foya-foya. Padahal saya tidak perlu memberitahu bahwa saya turut mencari nafkah untuk keluarga kecil saya. Puncaknya terjadi pada saat adik saya terlibat dengan adik ipar saya. Karena mereka tidak sengaja bertemu di salah satu tempat. Dia dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kami sekeluarga difitnah, dicaci maki, menjadi bahan bulian oleh warganet. Tapi saya tetap diam, karena saya tahu diam adalah emas dan biarkan Allah memberi jawabannya. Akhirnya adik saya dinyatakan bersalah meskipun hanya mendapat hukuman percobaan. Setelah itu suami saya benar-benar renggang, bukan karena saya yang mempengaruhi suami saya, tapi karena dialah yang mendengar dan melihat bagaimana perlakuan keluarganya terhadap suami saya dan saya sendiri. Saya pernah memaksa suami saya untuk menceraikan saya. Karena saya tidak mau menjadi beban ataupun kesedihan di dalam hidupnya. Padahal suami saya adalah orang satu-satunya yang saya miliki pada saat ini, yang menjadi garda terdepan dalam hal apapun. Saya menangis untuk minta diceraikan, sampai saya pulang ke rumah orang tua saya pun dia tetap menolak. Tapi dalam perjalanan rumah tangga kami menghadapi kenyataan bahwa ibu mertua saya sangat tidak menyukai saya tanpa alasan. Sampai di pengadilan pun dia membuka hal-hal tentang keluarga kecil saya. Dia berkata bahwa apakah suami saya menikahi saya karena saya hamil duluan. Apakah dengan kondisi seperti ini, di mana suami membatasi jarak dengan ibunya karena menjaga perasaan saya telah menutup surga suami saya? Karena ibu mertua saya pernah berkata, surga Aza ada di Sandi, tapi surga Sandi tetap ada di ibunya. Apakah suami saya berdosa karena lebih memilih menjaga keluarganya daripada mengikuti kehendak ibunya yang tidak ridho? Terima kasih. Bunda, pertama yang harus dipahami oleh semua di antara kita, tidak ada perbandingan antara ibu dengan istri. Keduanya adalah pintu keberkahan yang Allah hadirkan untuk kita berikan kebaikan. Seorang suami punya kewajiban menafkahi istri. Tapi juga seorang suami sebagai anak laki-laki dari ibunya tetap punya sisi kebaikan yang tidak boleh dilupakan untuk berbuat baik kepada ibunya. Pelajaran pertama, seorang istri tidak boleh cemburu, tidak boleh marah kalau suami ingin berbuat baik kepada ibunya. Boleh jadi keberkahan rizki suamimu itu didapatkan karena dia berbuat baik kepada siapa? Ibunya. Tapi juga ingat, untuk semua mertua. Untuk semua mertua. Ketika kamu punya anak laki-laki dan anak laki-lakimu sudah punya istri, maka jangan juga mertua terlalu ikut campur terlalu dalam kepada urusan rumah tangga anak laki-lakimu. Karena bagaimanapun anak laki-lakimu sudah punya kewajiban, punya istri, iya apa iya? Kalaupun ingin membantu silahkan. Kalaupun ingin memberikan nasihat silahkan. Kalaupun mau ngasih saran silahkan.
Yang tidak boleh ketika mertua menghasut anak laki-lakinya untuk membenci istrinya. Begitu sebaliknya, istri juga tidak boleh menghasut suaminya untuk menjelekkan ibunya, untuk menjatuhkan ibunya. Malah seharusnya laki-laki jadi penengah di antara istri dan ibu. Sampai sini jelas atau tidak? Jelas. 2, tolong catat. Rumah tangga itu bukan tentang hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai. Tapi rumah tangga itu menyatukan dua keluarga. Maka ingat, ini pelajaran. Sebelum kita menikah, pastikan bahwa aku menikahimu bukan hanya menerimamu, tapi juga aku siap menerima keluarga besarmu. Betul bahwa laki-laki itu milik ibunya, tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Untuk mertua yang kesel sama menantunya, sebel sama menantunya, jangan ya bun ya. Karena bagaimanapun yang jaga anakmu siapa? Istrinya, pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya, apakah engkau sanggup merawatnya? Belum tentu. So pada akhirnya tidak ada perbandingan antara ibu dan istri. Dua-duanya adalah pintu keberkahan yang harus kita jaga dengan segala kebaikan. Insya Allah. Kalau misalnya Aza ada salah, bilang aja nggak apa-apa. Aza minta maaf dari hati yang paling dalam gitu. Semoga hati ibu dikasih rasa bahagia terus sama Allah, supaya mungkin sakit hati atau mungkin kebencian ibu sama menantu ibu bisa luntur. Setelah curhat sama Ustadz, alhamdulillah sudah lebih lega, sudah lebih menerima karena nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya. Terus kayak mungkin lebih menerima.